Bismillah, 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 bismillah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farrada alaina ta'alluma sara'il Islam wa ma'rifati sahihi wa mu'amalati fasidiha li ta'rifi halal haram wa ja'ala mala man 'alima dhalika wa 'amila bihi khulud fi daris salam wa ja'ala ma syara man khalafa wa 'asahu darra intiqam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la al-manna bina wal jizam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'udhu rahmatan lil anam sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi barratul kiram. Amma ba'du. Ayyuhal aba, ikhwan, ummahat, ikhwan wal akhwan, mustami'in, mustami'at, hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah. Begitu juga salat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila akhir zaman. Ya ma'syarul hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah, melanjutkan di dalam pelajaran al-fiqh dalam madhab Imam Syafi'i dalam kitab Safinatun Najah. Dalam pembahasan terakhir kita membahas tentang apa? Tempat yang disunahkan untuk angkat tangan. 4 tempat itu. Sekarang masuk syarat sahih sujud sudah juga kan? Belum? Oh. Fatihah dengan sunnah angkat tangan? Oh belum. Nah, sekarang masuk dalam pembahasan. Ini ya. Sekarang sunnah di dalam mengangkat tangan. Angkat tangan ya, Allahu Akbar. Angkat tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Angkat tangan ini hukumnya sunnah. Jadi kalau salat kita angkat tangan, gimana? Allahu Akbar syarat. Karena angkat tangan itu hukumnya sunnah. Sunnah angkat tangan ini ada 4 tempat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kenapa hikmah kita ngangkat tangan, disunahkan ngangkat tangan? Kata Imam Syafi'i, ta'zimuhu ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Haitsu jama'a baina i'tiqadi qalbi nutq lisani murtajimin anhu wa amalil arkan. Mengagungkan Allah, sekiranya menggabungkan antara i'tiqad dalam hati, kita kan niat di dalam hati niat kita. Wa nutq bilisan. Lalu kita ucapkan lafaz Allahu Akbar dengan lisan kita.
yang kita terjemahkan dengan lisan Allahu Akbar itu artinya langsung Allah Maha Besar dikatakan. Lalu apa? Disertai dengan gerakan tubuh kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Jadi melok galo. Hati kita melok mengagungkan Allah, mulut kita melok mengagungkan Allah, gerak tubuh kita pun ngikutin untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmahnya. Lalu juga Imam Syafi'i mengatakan, ada lagi mengatakan ulama, isyarah, memberikan isyarat ketika kita mengangkat tangan itu, isyarat apa? Ila tarhi masyaallah taala, yaitu melemparkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita tidak mau lagi dengan. Makanya ketika takbir Allahu Akbar, seakan-akan kita tuh melemparkan segala sesuatu selain Allah, dengan penuh penghadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mengatakan isyarat ila rafil hijab baina abdi wa rabbih. Itu apa? Ada lagi pendapat mengatakan apa? Memberikan isyarat untuk mengangkat hijab, mengangkat pembatas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita takbir Allahu Akbar, itu sudah mengkonekkan diri kita dengan Allah. Istilahnya sambungan itu nyambung langsung. Ketika takbir Allahu Akbar, konek kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh ulama, salat itu apa? Mi'rajul mu'min inda rabbil alamin. Salat itu apa? Mi'raj, tempat naiknya mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salat. Mi'raj. Naiknya kita seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkonekkan kita. Kenapa? Langsung ketika salat itu Allahu Akbar, langsung kita itu bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Semuanya apa yang kita lakukan itu semuanya bagian pengabdian kita kepada Allah. Kita baca Fatihah, kita bermunajat. Dalam Fatihah itu apa isinya? Isinya pujian kepada Allah, pengakuan dan doa. Salat itu tidak lepas dari ego. Pujian. Contohnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, itu pujian kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, iqrar, pengakuan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Iqrar, pengakuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Itu iqrar, pengakuan. Lalu doa. Apa doanya? Ihdinas shiratal mustaqim, Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni, itu doa. Jadi tidak lepas. Ketika sholat itu mulut kita bermunajat kepada Allah, bercerita tentang pengagungan Allah, kemuliaan Allah, segala sesuatunya. Kemudian apa? Anggota tubuh kita ruku, i'tidal, menggunakan tubuh kita untuk apa? Untuk pengabdian, penghambaan kepada Allah dengan sesuai apa yang Allah inginkan kepada kita. Allah perintahkan kita tegak, kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, semuanya itu apa hikmahnya? Penghambaan. Cara mengabdi kepada Allah, cara menghamba kepada Allah, cara melayani Allah dengan Subhanahu wa taala, dengan cara menghamba kepada Allah. Itu pelayanan kita terhadap Allah. Macam-macam kan? Ada wong ketika nyingok jenderal, penghormatan terhadap jenderal itu nggak kenal. Ada yang cengeng, ada yang mungkukkan badan. Intinya bu, hanya untuk melayani, pengabdian. Begitu juga kita dengan Allah. Kita ruku. Kenapa kita ruku? Mengagungkan Allah. Kita i'tidal, kita sujud. Semuanya penghambaan, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sholat. Makanya mulainya dari mana? Takbir tadi. Allahu Akbar, seakan-akan ini mengkonekkan, mengangkat hijab, mengagungkan Allah, melemparkan segala sesuatu dengan Allah. Artinya apa? Ketika takbir Allahu Akbar, memutuskan segala sesuatu urusan kita di dunia ini dengan kecuali dengan hanya Allah. Ini dah Allahu Akbar, mikir utang, mikirkan tukang belum dibayar, mikir ke bangunan, mikirkan ini, mikir ke itu, mikirkan pembeli nak beli ini, dah oka, mikir macam-macam gitu, mikir ini anak, mikir
Masya Allah. Kenapa? Apa sebabnya? Apa sebab itu terjadi? Kok sebabnya? Karena kita tidak fokus dengan apa yang kita lakukan. Kita tidak tahu tujuan kita ngapo kita sholat. Kita tidak memfokuskan diri kita ngapo kau sholat. Sehingga kita tuh sholat seakan-akan ya isqatul wujub sudah melepaskan kewajiban. Waktu sholat ya sholat. Kita pada hakikatnya tidak memfokuskan diri kita ngapo kau lakukan ini. Ngapo kau takbir, ngapo kau baca Fatihah, tidak fokus dengan apa makna Fatihah. Waktu kita harus fokus dengan memahami khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita pahami dengan makna yang kita baca, otomatis pikiran kita gak akan kemana-mana. Mustahil. Mustahil kemana-mana. Kenapa mustahil kemana-mana? Karena Allah ciptakan hati kita itu siko. Ketika hati itu fokus dengan apa yang kita baca, tidak mungkin hati ini fokus dengan apapun yang lain, tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya kalau orang lagi belajar sambil wiritan, sambil zikir, dia tidak akan fokus. Ketika dia zikir, mulutnya membaca zikiran, baca tasbih, baca apa, salawat, otomatis dia tidak fokus dengan apa yang disampaikan. Kalau dia fokus dengan apa yang disampaikan, otomatis dia tidak akan fokus dengan apa yang dia baca. Kenapa? Karena Allah menciptakan hati siko. Allah tuh menciptakan hati siko. Jika kita fokus dengan si A, tidak mungkin kita bisa mendengarkan si B ngomong. Hanya dengan suara cuma tidak paham apa yang disampaikan. Kenapa? Karena fokus dengan apa yang kita baca. Jangankan yang C itu, kita contoh B. Kalau lagi adzan, buka WA. Buka WA, baca WA. Fokus tidak apa yang dibaca? Tidak akan fokus gitu. Hebat fokus. Kenapa? Karena Allah menciptakan hati kita siko. Kalau hati ini fokus dengan apa yang kita baca, tak mungkin hati ini akan lari ke lain. Tak mungkin. Makanya caranya cak mana fokus itu supaya tidak terpikir yang cak itu. Pahami makna Fatihah. Pahami makna bacaan-bacaan yang kita sholat itu. Makanya ketika takbir itu, Allahu Akbar. Fokus ini nih, kita ngadep siapa ini? Ngadep Allah. Amu manusia baik itu sangat luar biasa. Amu manusia nih sangat luar biasa, duduk mengenai anak. Umat dengan anak mengenai. Karena manusia yang dihadapin, apalagi yang dihadapin ini Allah. Nah syukur itu tidak kati, rasa itu perasaan itu tidak kati, sehingga kita menganggap tuh pas sholat ya sudah sholat deh. Padahal kita ini menghadap kepada Allah. Nah itu yang harus kita timbulkan. Makanya di dalam sholat itu dari awal tuh sudah memberikan isyarat. Apa kita mengatakan Allahu Akbar, seakan-akan mengangkat hijab pembatas antara kita dengan Allah. Allahu Akbar, mengkonekkan diri kita dengan Allah. Mengangkat tangan, kata ulama, apa isyaratnya? Apa hikmahnya? Memberikan isyarat seakan-akan kita melemparkan segala sesuatu kepada selain Allah, memutuskan hubungan kita selain kepada Allah. Allahu Akbar. Makanya ada wong-wong yang kalau sudah sholat itu istighraq, tenggelam. Tak tahu lagi manusia. Makanya Nabi itu pernah lupa dalam sholat. Pernah sholat 2 rakaat Nabi salam. Pernah 3 rakaat Nabi salam, sholat 4 rakaat itu. Pernah salam. Ngapa Nabi lupa? Ditanya oleh ulama, kok Nabi bisa lupa? Sedangkan lupa itu kan pasti lalai. Ini katakan. Dijawab oleh ulama, lupanya Nabi bukan lupanya kita. Lupanya Nabi istighraq dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kepada Allah. Istighraq, tenggelam. Sehingga dia tahu, tidak sadar lagi apa yang dilakukan. Itu Nabi. Beda kalau kita, lupanya kita apa? Istighraq dengan urusan dunia kita, tenggelam. Apalagi sholat berjamaah. Apalagi sholat berjamaah. Sudah, apalagi pas ada pikiran, sudah. Imam salam, sudah salam. Tak tahu lagi, sudah salam. Akhirnya ngepon. Tadi itu tiga bombat misalnya ada orang. Nah, tak tahu gitu. Melo imam melo salam, tak ngitung lagi gitu. Dalam sholat sampai kita bahkan seringkali kita tidak tahu rakaat yang kita lakukan. Berapa rakaat? Apa sebabnya? Karena kita lalai di dalam sholat kita. Bayangkan. Itu yang harus kita lakukan. Makanya belajarlah untuk memfokuskan diri kita di dalam ibadah. Dikit-dikit.
Kita tuh harusnya meletakkan diri kita pada tempatnya. Ini contoh misalnya. Kalau lagi pas ngaji, yo sudah gunakanlah waktu itu untuk ngaji. Kalau lagi kau sholat, ya gunakanlah waktu itu untuk sholat. Kalau kau lagi majlis, ya dengarkanlah waktumu untuk majlis. Kalau lagi zikir, ya gunakanlah kau untuk zikir. Kalau lagi begawe, ya fokuslah kau dengan gawean. Jika kau di rumah, ya fokuslah kau dengan rumah. Tidak salah bawa urusan rumah. Tidak usah bawa urusan rumah. Tidak usah bawa urusan gawean di rumah, tidak usah. Makanya kalau ada orang ngomong kemana, ada orang berapa kali ngomong, anak tuh mana sebagai anak jadikan kantor. Udah salah, jangan, hancur rumah tangga baca. Ngapo? Karena urusan gawe yang dibawa ke rumah, akhirnya tidak fokus lagi dengan rumah, tidak fokus lagi dengan anak. Urusan rumah cukup di rumah, urusan gawe di rumah. HP, kalau sudah ini mati ke, kita habis ikut nomor baru. Urusan gawean ngomong ini, waktunya lebo ke, anak kalau malam kadang anak mati ke, anak, bakal wong kita itu nanti mati ke, anak fokus ke. Ngapa? Kita ini ketika sudah di rumah ya sudah fokuslah dengan rumah, pas di luar fokuslah di luar, karena hidup tuh itu harusnya simpelnya tuh itu. Itu ini dah. Apa kacau balon pikiran kita nih. Wut sudah, benang kusut sudah. Urusan gawean bawa rumah, urusan rumah bawa di gawean. Itu yang terjadi. Nah, berapa banyak akhirnya? Urusan gawe bawa rumah, yang kena marah siapa? Oh rumah, dikit weh. Gak, rumah, anak. Urusan rumah bawa di gawean. Siapa yang kena marah? Anak buah. Sedikit kena marah sini. Kenapa? Karena tidak fokus. Makanya urusan kita tuh hidupnya simple be. Kalau lagi begawe ya sudah fokuslah dengan gawean. Kalau urusan ibadah sama. Kalau kau lagi sholat ya belajarlah fokus dengan sholat. Nah sholat be. Kalau lagi kau Fatihah, fokuslah dalam Fatihah. Ketika kau udah fokus Fatihah, kau ke rukuk, ya fokus ngerukuk. Jangan kau tinggalkan rukuknya. Fokusnya. Ketika kau udah fokus ngerukuk, atau posisi i'tidal mengingat, ya fokuslah posisi i'tidal. Jadi fokusnya itu per item. Nah, tidak usah lagi itu kemana-mana, fokuslah dengan apa itu. Nah, per item itu yang kadang kita ini tidak baca memposisikannya. Nah, itu yang sering terjadi dalam hidup kita itu. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, belajarlah baca misalnya TV dalam bilik. Bagus apa tidak TV dalam bilik? TV dalam bilik kamar kita bagus tak? Tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Tidak fokus kita dengan keluarga, tidak fokus sama istri kita. Akhirnya tidak ada lagi di bilik itu cerita sebelum tidur. Tidak ada. Kenapa? Ke TV. Orang rumah cerita tak kita dengar ke? Fokus TV. HP. Orang rumah cerita kita main HP. Masya Allah. Belajarlah. Memposisikan itu dan belajar kita. Begitu juga sholat. Ketika sholat itu sudah fokuslah. Pokoknya kata ulama hikmah yang ngapu kita ngangkat tangan. Di antaranya kita melemparkan segala sesuatu kepada Allah, yaitu memutuskan hubungan kita sama manusia. Mengangkat hijab kita dengan Allah, batasan kita terhadap Allah, mengkonekkan diri kita dengan Allah. Allahu Akbar. Itu kita mengangkat tangan. Hikmahnya di antara kata ulama. Dan mengangkat tangan ini di 4 tempat. Sunnah bagi kita untuk mengangkat tangan di 4 tempat ini. Selain 4 tempat ini tidak disunahkan kita mengangkat tangan. Yang pertama inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Takbir itu ada 2. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqalat. Yang sikok wajib, yang sikok sunnah. Takbiratul ihram wajib. Takbir intiqalat, takbir perpindahan hukumnya sunnah. Kita sunnah ngangkat tangan kapan? Ketika takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena takbir itu menjadi sebab diharamkan yang tadinya sebelumnya halal, maka minum ngomong halal galau. Tapi kalau sudah takbir, Allahu Akbar, yang halal tadi jadi haram.
makanya dinamakan takbiratul ihram. Pas takbir, Allahu Akbar. Nah, ngangkat tangan di dalam takbir ini banyak macamnya. Banyak macamnya. Sunnah untuk ngangkat tangan itu birafi rafin. Bi'ai rafin dikatakan. Bi'ai rafin kan. Ngangkat cak mana be telapak tangan ini sudah dapat pahala sunnah. Nak ceni, nak ceni, nak ceni, nak ceni. Nak cak mana be? Ngangkat tangan be sudah dapat pahala sunnah gitu. Dengan ngangkat tangan be sudah dapat pahala sunnah gitu. Ngangkat tangan be. Dengan ngangkat tangan be sudah dapat pahala sunnah gitu sudah. Itu dengan ngangkat angkat tangan be. Tapi dalam kesunahan ini banyak angkat tangan ini. Di antaranya yang pertama. Nah, disunahkan angkat tangan itu apa? Fayabtadur raf'a fiha ma'ibtida'i takbir wa yunhi ma'intihai. Yang pertama, mulai ngangkat ketika kita mulai takbir. Kalau kita takbir salat, macam mana takbir salat? Macam mana gitu? Biasa. Ya. Hah? Padahal sunnahnya mulai ngangkat itu pas mulai takbir. Berarti tangan kita di mana posisinya? Hah? Di bawah? Bawah mana? Bawah dia. Bawahnya. Kapan sunnah ngangkat tangan itu? Pas mulai takbir. Allahu Akbar. Berhentinya ngangkat, berhentinya takbir. Bukan berhentinya ngangkat itu pas turun ini. Bukan. Tapi berhentinya ngangkat itu pas berhentinya takbir. Jadi posisinya Allahu Akbar. Berhenti jadi baju. Baru turun. Allahu Akbar. Baru turun. Itu sunnahnya. Kita ini kan pada umumnya angkat dulu ancang-ancang. Allahu Akbar. Berhenti di bawah. Wah, dapat tak pahala? Dapat pahala sunnah. Ngangkat be dapat pahala sunnah. Ngangkat be sudah dapat pahala sunnah. Macam-macam. Kaifiyah ini macam-macam. Tapi mayoritas dalam madhab ini Syafi'i, di antara sunnahnya, yang pertama memulai ngangkat itu memulai takbir, menghentikan ngangkat, menghentikan takbir, menghentikan ngangkat itu menghentikan takbir. Allahu Akbar. Dua itu sunnahnya. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan, fama yaqul al-an min rafi qabla takbir khilaf sunnah. Wa in fa'alahu katsir min ahli ilmi. Dalam kitab ini Syekh Muhammad Nawawi mengatakan apapun yang terjadi di zaman sekarang, di zaman beliau 200 tahun yang lalu, dia katakan bahwa wong banyak ngangkat tangan itu sebelum takbir. Walaupun dilakukan oleh wong yang berilmu banyak. Khilafus sunnah itu tidak menyamai dengan sunnah. Kemudian disunnahkan kaf ini terbuka, baik laki-laki dan perempuan. Telapak tangan ini sunnah dibuka, baik laki-laki dan perempuan. Makanya laki-laki dan perempuan itu sunnah dibuka. Makanya kalau dia mengkena putusan, tertutup tidak tangannya? Tertutup, makruh. Sunnahnya dibuka, baik laki-laki dan perempuan sunnahnya dibuka. Baik laki-laki dan perempuan ini sunnahnya buka. Batasan kalau perempuan telapak tangan ini. Tangan ini buka. Ini sunnah. Kemudian disunahkan lagi apa? Menghadap arah kiblat. Menghadap arah kiblat. Ini sunnah. Kemudian disunahkan lagi apa? Merenggangkan jari-jarinya. Tidak dirapatkan, direnggangkan. Wasatan, bukan renggangnya, tapi sedang. Itu sunnah. Kemudian apa sunnah lagi? Dicondongkan. Tidak rata ke sini. Dicondong ke sedikit. Condong. Tidak sini. Kemudian disunnahkan sejajarkan jempolnya sejajar dengan kuping, bukan nempel. Sejajar. Sejajar, bukan nempel, sejajar. Sejajar. Yang bagian pucuk ini, lonjoknya di atas kuping. Kemudian pundak kita sejajarkan dengan telapak tangan kita, kaf ini sejajarkan dengan pundak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian bagian ketiak ini diangkat. Allahu Akbar. Ada 10 sunnah di dalam mengangkat tangan itu. Ada 10 sunnah mengangkat tangan. Bayangkan. Mengangkat tangan, ada 10 sunnah. Menyatakan Allah, ini boleh ngangkat tangannya dapat pahala sudah.
Terbukanya dapat pahala, tapi nak sempurna ada ke arah kiblat. Nah, renggangkan sedikit, condongkan sedikit, dikatakan. Nah, Allahu Akbar. Nah, itu sunnah. Baik laki-laki dan perempuan sama kata ulama. Ada lagi pendapat perempuan itu sampai mana? Sampai dado. Allahu Akbar. Ada pendapat sampai dado bagi perempuan. Ya, kan. Kalau laki-laki, ada lagi pendapat lanang sama betina sama. Antara kesunahan untuk mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan ini macam-macam. Ada orang jadi Allahu Akbar. Ada. Nagok dada dulu, megang dada dulu. Ada macam-macam seperti itu. Lihat aja. Sunnah nak angkat tangannya. Angkat tangannya sunnah. Nak megang mukil itu tidak disunnahkan. Itu yang dikatakan ulama. Itu yang pertama di dalam mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua indah ruku. Allah. Kapan mulainya? Angkat fayat tadir rafa fihi ma ibtida'i takbir. Mulai ngangkat, mulai takbir. Allah sampai di atas indah ibtida hui. Turunkan baru. Allah turun baru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ngangkat dulu. Allah. Pas ngangkat tangan, pas turunnya bareng dengan turunkan kepala kita, turun ke badan kita. Allahu Akbar. Ini ketika ruku. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga indal i'tidal. Ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Berhenti di atas, turunkan ke bawah. Ada yang mengatakan turunkan ke bawah, ada yang mengatakan sunnah letakkan di bawah, dipegang sini seperti di dalam sholat. Jadi boleh di sini, boleh turunkan ke bawah. Indal i'tidal. Lalu yang keempat indal qiyam min at-tasyahhudul awal. Dari tegak tasyahhudul awal. Yang keempat ketika tegak dari tasyahhudul awal. Pas tegak dari tahiyat awal, enggak Allahu Akbar, berhenti di atas, turun lagi. Empat tempat disunahkan kita angkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ruku, yang ketiga i'tidal, yang keempat tegak dari tasyahhudul awal, tegak dari tahiyat awal. Kalau tegak rakaat pertama ngangkat tak? Rakaat pertama. Tidak. Rakaat ketiga? Tidak. Tegak dari tasyahhudul awal baru ngangkat tangan. Paham? Kalau kita sholat 4 rakaat, berapa kali ngangkat tangannya? Kalau kita sholat 4 rakaat, berapa kali ngangkat tangannya? Hah? Kalau kita sholat 4 rakaat. Hah? Berapa? Kalau kita sholat 4 rakaat, berapa kali ngangkat tangannya? Hah? Sekali, Bang? Hah? Dalam sholat, 4 kali sudah ngangkat tangan. Berapa? Itu. Kira-kira. Ada berapa? Hah? Itu. Takbiratul ihram berapa kali? Ruku berapa kali? Ruku 4. I'tidal berapa kali? 4. Tegak dari tasyahhudul awal berapa kali? Jadi berapa? 10. 10. Setiap ngangkat tangan 10 sunnah. Setiap ngangkat tangan itu 10 sunnah. Berarti ngangkat tangan berapa sunnah kalau kita salat 4 rakaat? Yang sudah? Hah? 100 sunnah yang sudah kita lakukan. Ngangkat tangan di dalam salat itu. Bayangkan. Nah, kapan dapat pahalanya? Kalau paham. Nah, kalau tidak paham, tidak tahu dia. Mana dia nak meloi, dia tahu itu sunnah. Jadi kita tuh paham bahwa oh ya Allah ngangkat ini Allahu Akbar. Nah, sunnah sudah kita ngamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Nah, di dalam pembahasan mengangkat tangan. Kemudian fala taraka raf'a fi ma umira bi aw fa'ala fi ma lam yu'mar bi kuriha. Kalau kita mengangkat tangan di selain 4 tempat tersebut, atau kita tidak mengangkat tangan di 4 tempat tersebut, hukumnya makruh. Ngangkat tangan selain 4 tempat ini
atau tidak ngangkat tangan selain 4 tempat ini, hukumnya makruh. Tidak ngangkat tangan ketika ruku, apa hukumnya? Makruh. Tidak ngangkat tangan ketika i'tidal, makruh. Ngangkat tangan ketika tegak rakaat pertama, makruh. Ada. Jadi kalau kita tegak dari rakaat pertama kita ngangkat tangan, hukumnya makruh. Bahkan bisa batal sholatnya. Sama ada batal. Melakukan 3 gerakan berturut-turut. Melakukan 3 gerakan berturut-turut itu ada 2 gambaran. Satu, anggota tubuh yang bergerak 3 kali berturut-turut, atau 3 anggota tubuh yang sekaligus bergerak. Contohnya apa? Tangan kanan, tangan kiri, kepala. Misal tegak dari rakaat pertama kita ngangkat tangan, Allahu Akbar. Batal. Batal. Batal yang mana? Siko, 2, 3. Allah. Goyang kali tak? Siko, 2, 3. Batal. Hati-hati. Hati-hati. Makanya, fahami berapa banyak uang itu nganggap remeh di dalam perkara sholat. Akhirnya dia melakukan perkara yang batalkan sholat tanpa disadari. Misalnya tegak dari rakaat pertama mengangkat tangan sunnah tak? Tidak. Dia angkat tangan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. 3 anggota tubuh yang gerak. Siko. Nanti kita bahas. Di dalam perkara yang batalkan sholat nanti kita bahas. Makanya nak hati-hati. Makanya sunnah itu 4 tempat itu. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ruku. Tidak sami Allah liman hamidah. Habisnya tegak dari rakaat tasyahud al-awwal. Allahu Akbar. Itu sunnah. Itu diantara ngangkat tangan. Disunahkan ngangkat tangan. Ada yang tanya ke dalam bahasa ini? Sebelum kita lanjut pembahasan berikutnya. Ada? Lanjut. Sekarang masuk di dalam syarat sahnya sujud. Sujud merupakan rukun di dalam sholat. Sujud merupakan rukun di dalam sholat. Syaratnya ada 7. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Dia harus sujud dengan 7 anggota sujud. Dia harus sujud dengan 7 anggota sujud. 7 anggota sujud itu apa, Beh? Dahi, 2 telapak tangan, 2 dengkul, 2 ujung jari-jari kaki. Itu 7 anggota sujud. Yang pertama dahi. Dahi itu mana dahi itu? Dahi itu tempat tumbuhnya rambut. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai alis. Ini dahi. Tempat tumbuh rambut umumnya sampai dahi ini, alis ini, itu dahi. Dari lekokan ini. Dari lekokan ini sampai sini, itu dahi. Itu dahi. Jadi dari sini cukup. Letakkan 7 anggota sujud. Makanya Nabi katakan apa? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dengan 7 anggota sujud. Apa kata Rasulullah? Ala jabhatin, dahi, wal yadain, 2 telapak tangan, wa rukbatain, 2 lutut, wa atrafal qadamen, dan ujung jari-jari kaki. Wa an la akufatiyab, dan aku dilarang oleh Rasulullah untuk menggulung pakaian, wa sya'ar, nguncit rambut. Jadi kalau sholat kita golong di baju, apa hukumnya? Makruh. Lana kalau kuncit rambut, apa hukumnya? Makruh. Lagi sholat. Sholat. Kalau perempuan sunnah kuncit. Kalau laki-laki sunnahnya diuraikan. Sunnahnya diuraikan. Makruh hukumnya. Sunnahnya laki-laki diuraikan rambut. Kalau rambut kita panjang, sunnahnya bagi laki-laki diuraikan. Kalau perempuan sunnahnya kuncit. Gulung pakaian sunnahnya dibuka. Bahkan kalau kita tahu kawan kita yang gulung pakaian, maka sunnah bagi kita untuk kita lepaskan. Masuk Pak.
Kemudian 7 anggota sujud. Yang pertama dahi. Yang kedua, nah, 1, 2 telapak tangan, kaf. Nah. Ketiga dan keempat 2 lutut. 5. 6 dan 7 atraf gadamen, ujung jari-jari kaki. Yang penting batinnya. Ketika sujud itu, batinnya. Tidak boleh cek ini. Kalau sujud, tidak boleh cek ini kakinya. Harus nempel. Nah, walaupun sedikit be, ada sikok be, ujung jari kaki-kaki kita nempel tempat sujud cukup. Paham? Jangan batinnya, jangan dohirnya, pundaknya. Kalau cek ini sadar? Tidak. Nah, nempel be sikok, nempel be, sudah cukup. Ujung jari batin itu, kaki itu, jari-jari kaki nempel. Itu 7 anggota sujud. Itu yang pertama, meletakkan 7 anggota sujud. Yang kedua, antakuna jabhatul maksufa, dahinya harus terbuka. Dahi tidak boleh tertutup. Jadi kalau kita pakai kopiah tertutup kayak ini, sah tak sujudnya? Tidak sah. Perempuan juga misalnya pakai anak mengkenal tertutup kayak ini, sah tak? Tidak sah. Harus dibuka. Ini jabhanya harus terbuka. Walaupun sedikit ini tertutup sebagian ada sedikit. Kena rambut misalnya, tertutup rambut misalnya. Ada sebagian sedikit kulit dahi kita nempel tempat sujud, cukup. Yang penting ada bagian daripada dahi kita menyentuh tempat sujud. Itu yang penting. Yang ketiga, tahammul birrasihi. Ini penting. Dahi kita ketika sujud itu sunnahnya apa? Ditekan. Tekannya itu cak mana nekannya? Sekiranya apa? Sekiranya kapas kempes. Sekiranya kapas kempes. Nah, dikit be. Jangan ditekannya, apalagi gosok. Merah, sampai hitam merah. Merah. Bagus ya itu? Tidak bagus. Untuk siapa? Tidak bagus tuh. Untuk kita. Tidak bagus. Tapi kalau untuk wong itu bagus. Paham? Kalau hitam itu min athari sujud, wong yang banyak sujudnya. Athari sujud itu, wong yang banyak sujud. Itu wong baik. Itu wong baik. Kalau kita kira-kira bagus tak? Tidak. Kenapa tidak bagus? Jangan sampai kaki kita itu dikatai wong baik. Paham tak? Karena kita dewek tahu siapa diri kita. Ini supaya wong tahu kita wong baik, singgahnya. Tujuannya apa? Biar wong tahu kita ini wong baik. Paham tak? Berarti tidak bagus untuk kita. Tapi kalau wong dahinya hitam, wong masya Allah. Wong masya Allah. Tapi kalau untuk kita dewek seperti itu tidak baik. Ingatkan itu. Kenapa tidak baik? Yang pertama, biar kita ini tidak menampakkan amal ibadah kita kepada orang lain. Menampakkan amal ibadah orang lain itu bagus tak? Jingok sikonnya. Kalau sikonnya untuk tahadus binikmah, menampakkan nikmat yang Allah anjur sama kita, itu baik. Wa amma binikmati rabbika fahaddits, kata, dan ada pun nikmat yang Allah berikan kepada kau, sampaikan, ceritakan. Tapi untuk apa? Tahadus binikmah, menampakkan nikmat. Contoh, kita duduk majlis taklim posting di apa? Di WA kita kan? Ngapa kau posting itu? Menampakkan nikmat yang Allah berikan sama aku. Itu niatan kita. Bukan niatan riya. Bukan niatan wong tu tahu kita ni wong majlis. Aku ni majlis, di rumah aku ada majlis. Atau aku ni dekat sama ustaz, dekat ini. Dah. Tahadus bin nikmah. Itu bagus. Asal selamat di hati. Tidak kata rasa ujub bangga dengan perbuatan. Kalau bakal ujub dengan perbuatan, bangga dengan perbuatan, nol pahala. Pergi haji, pengen dipanggil Pak Haji. Pengen dipanggil Pak Haji, nol pahala. Apalagi pamer pas pergi haji, ban Ka'bah, foto, story. Tujuannya apa? Biar orang tahu kita pernah pergi umroh.
Hah? Apa tujuannya? Hah? Senang dengan apa yang kita jengok? Nol. Wah, nol pahala kita tuh. Itu sifat ujub, bangga dengan apa yang ujub itu apa? Merasa kita yang berbuat. Itu ujub. Kalau dakati sifat itu, oh silakan amal itu. Ceritakan, sampaikan. Tapi kalau bakal kira-kira kita nih, kaki tidak selamat hati aku model cak aku nih, tahu deh kan kita nih kan? Dengan diri kita deh kita paham. Cak model aku nih, dah. Pasti ngesok ini. Pasti ada rasa senang, bangga ini. Lebih baik beni wa bena Allah, cukup, tutup. Cukup ibadah ini aku dengan Allah. Contoh orang pergi haji, sudahlah nak dipanggil Pak Haji. Kalau dengar ceritanya sejarah Pak Haji itu, sejarah mana itu? Nah, untuk nandoi supaya karena apa di masa itu orang yang sudah pergi haji itu bisa menggerakkan umat. Ya. Jadi sekarang sampai di dunia ini cuman kita di Indonesia inilah yang sedang dipanggil Pak Haji dan Bu Haja. Ada? Di tempat lain ada? Kati. Tidak kati. Banyak produk Belanda tuh sampai sekarang ini dipakai oleh kita masyarakat kita. Becak kemarin apa dia? Buang noi kalau buang gondongan. Buang noi? Blau. Obat apa itu? Hah? Apa dah? Anak tanya, lah kamu. Blau itu kalau kita lagi gondokan, anak kita gondokan sama macam, kita nyok blau. Blau itu obat bukan? Bukan. Itu zamannya Belanda. Ngapo? Karena gondokan itu penyakit menular. Ditunjuk blau itu supaya tando, jangan deketi wong itu. Paham tak? Bukan obat. Tapi sampai sekarang lah kalau mau kena itu langsung oleh blau itu. Obat bukan itu? Bukan. Nunjukkan ini kena penyakit gondokan. Kenapa penyakit gondokan itu? Nular. Bahaya tak gondokan itu? Bahaya, jangan salah. Gondokan itu bisa menghilangkan pendengaran. Tuli. Banyak. Anak punya keluarga tuli langsung. Anak ini ada yang tua sudah, pegawai Pertamina. Kena gondokan langsung tuli, hilang pendengaran, syarafnya. Jadi bahaya. Di zaman Belanda ditandai gondokan itu dengan blau. Supaya apa? Dijauhi. Sekarang dijadikan obat. Dan wong masya Allah. Kenapa? Karena gondokan itu penyakit yang bakal hilang dewe. Bakal hilang dewe. Wong ini percaya nah, jadi gondokan hilang dewe. Sebenarnya hilang kaki kalau jadi blau tuh. Emang penyakitnya bakal hilang deh. Hilang dewe. Masya Allah. Itu banyak hal kita nih. Makanya kita nih harus cerdas, paham agama. Makanya kalau ibadah cukuplah kita dengan Allah sudah. Tidak usah nak tambah-tambahkan, apalagi kalau kita nak bantu-bantu wong. Betul. Sudahlah. Kan Rasulullah tuh sampai nyangan ke kamu kita tuh, kalau ngenjuk tangan kanan ngenjuk, tangan kiri sampai jangan sampai nyinggung. Sampai itunya Rasulullah tuh ngajarkan kepada kita. Supaya apa? Supaya amal ini bernilai di mata Allah. Kalau sudah ujub bangga dengan amal itu kita yang melakukannya. Nol. Ada wong ngomong mana nak bangun, nak bantu masjid depan rumah dia. Mana nih nak bantu masjid di depan rumah nih, ada masjid lagi nak bangun. Ada rencana tuh nak masang keramik nyocak malam dengan Habib. Oh bagus ya. Bagus. Tapi habis masang itu yang tidak salah sholat di situ. Sago depan rumah nih, tak kado, tak sholat di situ. Ngapa tidak sholat di situ? Kalau ente nak sholat itu, hati ente harus jago. Jangan ente pas nyingok melangkah masjid tuh nyingok keramik tuh, ada rasa, oh ya anak nih nyenjai keramik ini. Kalau ente ada sifat itu ujub nol amal ente. Paham? Sama nak beramal, nak beramal lagi sago. Nak beramal lagi sago. Makanya usahakan ibadah itu cukup kita dengan Allah, jangan sampai yang tahu. Makanya kalau sujud tekan, tapi yang sekira-kiranya kapas kempes be, yang kita telah lakukan. Apalagi kita gesek-gesek. Beb ada wong
Anak ni memang tidak baca, memang badan anak gemuk, tumpuannya mau kepala ni melok tumpuan jadi itu. Oh itu sudah. Tidak apa-apa ente. Tapi ente harus jago hati ente. Harus jago. Jangan-jangan mentang-mentang yang tidak hitam, ente lalu dalam hati ente, oh ya anak ni wong baik. Ada atar sujud, ada bekas wong sujud. Itu hati-hati. Hatinya nak dijaga. Lalu yang ketiga, yang keempat. Adam hui ligeri, tidak boleh kita sujud kecuali untuk sujud. Tidak boleh kita sujud kecuali untuk sujud. Ini penting, rukun semua solat. Tidak boleh rukuk kecuali untuk rukuk. Tidak boleh i'tidal kecuali untuk i'tidal. Tidak boleh sujud kecuali untuk sujud. Kalau seandainya nyampak sukut min a'la ila asfal. Kalau kita solat, rukuk, i'tidal, habis i'tidal lemas kita. Lemas, nyampak langsung. Sampai ke posisi sujud gitu. Syarat sujudnya tadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tegak lagi, baru turun untuk sujud. Kenapa? Karena syarat sujud tidak boleh sujud kecuali untuk sujud. Atau lagi sujud, nak duduk jangan terlalu sujud. Sujud, toto ada cicak, ada binatang misalnya lipas, kaget gitu, tegak langsung. Langsung tegak gitu. Ketika kita tegak, nyatakan ketika kita tegak, takut karena binatang tersebut sadar duduk kita. Tidak. Berarti sujud lagi, baru duduk untuk duduk. Itu syaratnya. Begitu juga sujud. Lalu yang kelima, al-sujuda ala syai'in yataharak biharakati. Tidak boleh dia sujud atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Contohnya apa? Sal. Kalau kita pakai sal, tidak boleh sujud di atas sal itu yang bergerak dengan gerakan kita. Kalau ibu-ibu mengkenono kadang mengkena putusan itu, sudah ada sah, dia tutupin gayanya, sujud di atas mengkeno itu, sadar salatnya? Dah, kenapa? Karena dia sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan dia. Itu tidak boleh. Paham? Ingat itu. Beda kalau Ustaz, anak sholat di pojok kasur, kasur banyu pula, goyang-goyang kasurnya. Sadar salatnya? Sah? Pas sujud kan goyang-goyang ini kasurnya. Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa-apa? Karena dia goyang bukan karena gerakan kita. Goyangnya itu kita tidak mengangkat barang itu. Kan? Paham? Beda kalau seandainya sal kita angkat, kita bawa, pas kita sujud, ini ketika kita tegak dia melok berjalan, melok goyang, bergerak dengan gerakan kita. Itu yang tidak boleh. Lalu yang terakhir, yang keenam, irtifa as-safili. Bagian atas harus lebih tinggi daripada bagian ke bawah. Pantatnya harus lebih tinggi daripada bagian bawah. Lalu yang ketujuh, tumaknina fihi. Tumaknina dalam sujud. Makanya disunahkan ketika sujud baca apa? Ada 4. Yang pertama, subhana rabbil a'la. Yang kedua, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang keempat, subuhun quddusun rabbul malaikati waruh. Itu yang mana? Nomor kedua. Ada yang nomor 3, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada. Itu doa juga. Itu adalah bagian daripada doa ketika sujud. Kalau yang baca tasbih subhanarabbil a'la wa bihamdi berapa kali? 1 kali paling sedikitnya. Sedangnya 3 kali. Paling banyaknya 11 kali ketika sujud tersebut. Sunnahnya ketika kita sujud, yang pertama kita letakkan apa? Kalau sujud. Nah, sujud yang kita letakkan pertama kali apa? Waktu sujud? Lutut. Lutut, tangan, pala dengan hidung. Letakkan hidung ini sunnah. Dalam mazhab kita sunnah, dalam mazhab Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan wajib. Letakkan hidung. Syafi'i mengatakan sunnah, letakkan. Itu sunnahnya. Letakkan lutut, tangan, sujud. Ada lagi riwayat Imam Malik mengatakan apa? Sunnahnya, Imam Malik sunnahnya letakkan tangan, lutut, baru dahi dengan hidung. Jadi kalau yang tua-tua, tangan dulu, lutut, baru dahi dengan
Itu. Ada riwayat galau. Lalu ulama mengatakan, mana galau riwayat itu? Kenapa? Karena Rasulullah melakukannya galau-galaunya. Ketika Rasulullah sehat, Rasulullah melakukannya lutut, tangan, dahi dengan hidung. Ketika Rasulullah sudah tua, yang dilakukan oleh Rasulullah, letakkan kedua tangan, kedua lutut, dahi dengan hidung. Makanya Imam Malik mengatakan yang tadi yang disunahkan. Syafi'i mengatakan yang itu. Kita boleh melak yang mana baik. Tapi yang jelas, kalau kita masih muda, letakkan lutut, tangan, dahi dengan hidung. Itu di antara sunnahnya. Itu sunnahnya di dalam sholat. Kemudian ketika sujud, perbanyak doa. Makanya dalam satu riwayat hadis Rasulullah mengatakan, agrabu mayyakun abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru du'a fa qauminun an yustajab lakum. Nabi mengatakan apa? Adanya paling dekatnya seorang hamba Allah dengan Tuhannya, dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah kalian baca doa. Fa qauminun yustajab lakum. Maka doa kalian itu akan lebih cepat untuk diijabah oleh Allah. Akan lebih cepat untuk diijabah oleh Allah. Makanya baca doa terus. Banyak-banyak. Apapun urusan, wabil khusus minta ampun sama Allah. Ketika paling dekatnya kita dengan Allah itu pas sujud itu. Pas sujud itu. Pas sujud itu kita minta sama Allah. Itu diantara hal-hal yang dianjurkan ketika sujud. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanya dengan bahas ini? Ayo, silakan. Ya, yang depan dulu. Ya. Jadi dalam sholat kita boleh tak berdoa? Boleh. Zikir doa itu boleh. Tapi kalau doa syaratnya tidak boleh ada doakan orang lain makin menggunakan kaf khitab, kaf pembicaraan. Contohnya mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati kau, itu tidak boleh. Tapi kalau kaf ini kepada Allah atau kepada Nabi tidak apa-apa. Contohnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. A'udzubika, bikanya kepada Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah. Kau di sini Allah. Itu tidak apa-apa. Ada. Yang kedua kepada Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Misalnya, itu tidak apa-apa. Lalu yang ketiga harus menggunakan bahasa Arab. Ada. Harus menggunakan bahasa Kalau pakai bahasa Indonesia boleh tak? Dalam hati. Kalau dilafadzkan batal sholatnya. Kalau dilafadzkan batal. Ada. Kalau dalam hati tidak apa-apa. Paham? Ada yang tanya ibu-ibu? Waalaikumsalam. Sholat. Ya. Kalau untuk sholat itu bebas sejadah itu. Pucuk kasur lagi tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi bagi imam itu makruh kalau tidak sejajar dengan makmum. Makanya banyak kan masjid-masjid kita sekarang ini ninggikan dia sedikit. Apa hukumnya itu? Makruh. Itu tuh makruh. Sunnahnya sejajarkan antara imam dan makmum itu sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau tinggi biasa sikotnya imam yang tinggi atau makmum yang tinggi makruh hukumnya. Jadi kalau imamnya pakai sejadah tebalnya macam ini, ada makmumnya tidak makruh. Kenapa? Beda tingginya dengan imam. Kalau kita dewean tidak apa-apa. Kalau kita dewean tidak apa-apa. Ada yang tanya? Ada yang tanya? Ya. Bisa. Makanya dalam hukum fikih ada nama sholatnya itu siddatul khauf. Siddatul khauf, puncak rasa takut. Sholat itu kalau siddatul khauf, misalnya contoh iltihamul harab kalau ulama mengatakan berkecamuknya peperangan.
Kalau musuh sudah di hadapan kita berperangan, berkecamuk peperangan, sudah sholatnya. Tetap wajib sholat sambil ngajak pegang pedang, sambil nyabut pedang, sambil misalnya dipanah, dibusuk, di apapun, tetap wajib sholat ini. Tidak perlu lagi ngadap kiblat, boleh melakukan beberapa gerakan, tidak wajib lagi rukuk, i'tidal, cukup berikan isyarat be. Dan bahkan boleh berjamaah. Sayyidina Husain ketika pembantaian di perang Karbala, ketika masuk waktu sholat, Sayyidina Husain itu sholat berjamaah, di mana posisinya sudah iltihabul arab, berkecamuk peperangan, tidak tahu lagi imam di mana, makmum di mana. Makanya di antara syarat itu kan syarat sahnya sholat berjamaah, makmum imam itu harus di depan makmum, tidak boleh makmum di depan imam, kecuali kaget di dalam sholat perperangan. Yang kedua, sholat depan Ka'bah. Kalau depan Ka'bah itu imam di sini, makmum yang tidak searah dengan imam, dengan ke posisi Ka'bahnya, itu boleh di depan imam. Nah, selain itu tidak boleh, makmum harus di belakang imam. Itu di antaranya. Contoh lagi kalau di zaman sekarang nih, misalnya sholat gempa, apa yang harus kita lakukan? Lagi, batalkan tidak? Jangan batalkan, tak boleh batalkan sholat wajib itu. Lagi, ambil lagi misalnya kejar banjir misalnya, ambil lagi terus sholat, teruskan sholat. Batal? Tidak batal sholat. Tidak batal sholat. Nanti kita bahas itu. Ada sholat namanya sholat Sidatul Khauf, puncak rasa takut. Sholat itu apa? Ketika perperangan. Ya, ada yang tanya? Ya, siapa kawan tuh? Jadi kalau rokokan, yang ngerokok, hati-hati sewet itu sarungnya tuh. Kalau rokok itu bolong, sarungnya itu bolong, ingat kan? Otomatis kalau kita sholat, akhirnya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena terbuka auratnya. Kalau di dalam sholat itu kan sering kita bahas, sholat itu sesuatu yang wajib ditutup. Kalau aurat dalam sholat itu, sesuatu yang wajib ditutup. Artinya apa? Jika terbuka, kelihatan atau tidak kelihatan, batal sholatnya. Nah, kelihatan atau tidak kelihatan, batal. Misalnya tidak kelihatan, contohnya apa? Ibu-ibu makin mengkena putusan. Terbuka tidak dari bawah? Terbuka, batal sholatnya. Laki-laki, misalnya pakai apa? Kemeja, terbuka cina. Ini misalnya, tidak pakai sewet bawa pusat misalnya. Sewet bawa pusat atau celana bawa pusat, tidak berkaos misalnya. Pas rukuk terbuka tak? Terbuka, batal. Bukan tidak kejingoan. Walaupun tidak kejingoan, karena aurat dalam sholat itu sesuatu yang wajib ditutup. Jika terbuka, batal sholat. Ibu-ibu sholat rambutnya keluar dari belakang, muncul, batal sholat. Batal. Jadi hati-hati dengan aurat itu. Jadi kalau sewet bolong, batal. Baru sholat, habis sholat baru tahu, ya Allah sewet ini bolong. Ulangi. Ulangi sholatnya. Paham? Ada yang tanya? Ya. Jadi satir ini syaratnya, penutup ini, satir ini syaratnya. Yang pertama lahu jirim, ada penghalang. Penghalang itu biasanya apa? Kain, ini kan penghalang. Plastik apapun, cat itu kan penghalang. Lumpur itu kan penghalang. Banyu butek itu kan penghalang. Yang kedua syaratnya apa? Yamna'ul basyarah, tidak kejingan warna kulit. Jadi kalau seandainya bebayang, tapi tidak kejingan warna kulit. Bebayang tapi tidak kejingan warna kulit, sah tak? Sah. Ya. Tapi kalau kejingan warna kulit, tidak sah. Ya. Paham? Itu syarat satir. Makanya kalau ada orang sholat di pucuk banyu segi musi, buta kan warna coklat kan? Sholat ini, dia pakai sempak misalnya lanang, banyu sini sedado dia sholat, sah tak sholatnya? Sah. Kenapa? Karena syarat satir itu adanya penghalang banyu tadi, tidak kejingan warna kulit. Sholat apa? Sholat apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah, sadar? Jenazahnya di mana? Bacanya? Jenazah gaib.
Salat jenazah sadar. Sah ngadep kiblat be. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paham? Itu hukum. Alih itu. Jadi wallahu a'lam bisa. Ya ingat minggu depan kita bahas tentang ini be. Apa? Korban. Udhiyah. Ingat kan tapi Allahu a'lam bisa. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari ilmu yang kita dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahmi nabiyina. Allahumma salli ala malaikatil muqarrabin. Allahumma a'udna bi'ilmi zaina bi'ilmi akramna bittaqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo. Ya, bagus. Ya ini baru selesai majlis. Tunggulah. Ya, Ustaz sambil lutut. Ya. Tidak berbaju lagi, tidak apa-apa.